adik-adik. Wah, tidak terasa ya, kita kembali bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini Kak Muel tidak sendirian loh, kakak ditemani oleh kakak-kakak yang cakep-cakep nih. Ada Kak Ayu, Kak Melin, Kak Willy. Oke, nah adik-adik tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2021. Kakak harap kita semua bisa lebih bersuka cita dan lebih semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah, sekarang kakak mau nanya nih, siapa yang percaya kalau Allah kita itu adalah Allah yang besar? saya. Benar, semuanya percaya ya kalau Allah kita itu adalah Allah yang besar. Kalau begitu kita akan satu pujian Allahku besar. Adik-adik sambil berdiri ya. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah adik-adik, jadi kita sudah percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Karena Allah kita itu besar, seperti sayangnya kepada kita loh adik-adik. Tuhan Yesus itu sayang sekali kepada kita, walaupun terkadang kita melukai hatinya. Kalau begitu kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Sekali lagi ya, kita ulangin ya, lebih semangat. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa nih. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Karena Tuhan sudah memberkati kami sampai pagi ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Biarlah ibadah kami dapat berkenan dan menyenangkan hatimu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Siapa yang merasa bahagia? Saya. Semuanya pasti merasa bahagia ya. Kalau begitu kita akan satu pujian, aku bahagia. Tetap bersemangat ya. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan selamatkanku. Yes, selamatkanku. Yes, selamatkanku. Kita nyanyi sekali lagi. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus
angkat dosaku dan selamatkanku. Yes, selamatkanku. Yes, selamatkanku. Nah, adik-adik, adik pasti pernah dengar cerita kan? Ada orang buta yang duduk minta-minta, lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang lalu menyembuhkan matanya. Nah, kalau begitu kita angkat satu pujian nih tentang cerita ini supaya mengingatkan kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sangat hebat. Kita angkat satu pujian, ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, celik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, celik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita bermazmur pujian. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sudah dapat? Kalau adik-adik sudah dapat, kita mulai membacanya ya adik-adik. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka, Ia menentukan jumlah bintang-bintang. dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Oke adik-adik, masih bersemangat kan memuji Tuhan? Kalau begitu, kakak undang adik itu bagi berdiri kembali. Kita angkat satu pujian di pintumu. Tetap bersemangat ya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi lebih semangat. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman nih yang akan dibawakan oleh Kak Tasya. Kalau begitu kita angkat satu pujian sebelum mendengarkan firman. Ku mau cinta Yesus. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
sana. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tasya. Hari ini kakak yang akan membawakan isi firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitab kita. Mana Alkitabnya? Bagi yang belum ambil Alkitab, ambil Alkitabnya dulu. Dan bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, yuk kita buka sama-sama dari Mazmur pasalnya yang ke-104, ayatnya yang pertama sampai kelima. Aku ulang sekali lagi ya. Mazmur 104, ayatnya yang pertama sampai kelima. Kalau adik-adik sudah menemukan, kita mau berdoa dulu baru kita baca Alkitab. Nah, tapi hari ini kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemani sama teman-teman kita nih. Adik Marlon yang akan membawakan dalam doa dan adik Ica yang akan membacakan Alkitab. Kepada adik Marlon dan adik Ica, kakak persilahkan. Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong supaya kami menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimukan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumbuhannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih adik Marlon dan adik Ica atas pelayanannya. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bertanya dulu. Kakak punya gambar nih. Nih, kakak kasih tunjuk ya. Ada yang tahu gambar apa ini? Iya, ada gambar dunia, hewan, tumbuhan, langit, pemandangan. Nah, kakak mau tanya, ada yang tahu siapa yang menciptakan semuanya ini? Yo, siapa? Kasih tau kakak dong. Siapa yang menciptakan semua ini? Iya tuh, Tuhan. Nah, kalau kita siapa yang ciptakan juga? Kita juga diciptakan oleh Tuhan dengan segala yang lengkap ya adik-adik. Tangan, mata, mulut, semuanya Tuhan ciptakan baik adanya. Nah adik-adik, kita bersyukur ya, kita tinggal di dunia ini. Tuhan berikan semua hal yang terbaik dan Tuhan ciptakan hanya untuk kita dan makhluk lainnya. Nah adik-adik, berarti kita nggak bisa sombong dong ya, karena semua yang Tuhan ciptakan ini adalah milik Tuhan, bukan atas hasil manusia. Nah sekarang kakak mau bertanya, siapa yang selalu mengucap syukur dalam doa adik-adik? Nah adik-adik, kita patut bersyukur atas karya yang Tuhan Allah berikan di dalam hidup kita. Contohnya, adik-adik biasanya makan pakai apa? Pakai nasi, pakai lauk ya. Ada sayur, ada ayam, ada ikan. Nah adik-adik bisa makan itu semua karena siapa? Karena Tuhan ciptakan hewan untuk adik-adik bisa makan. Ada ikan, ada ayam, Tuhan juga ciptakan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Nah, kemudian diolah baru adik-adik bisa makan ya. Lalu, apa lagi yang Tuhan ciptakan? Tuhan juga ciptakan pemandangan. Contohnya, adik-adik biasanya sering pergi ke pantai, ke gunung, ke danau, atau hal tempat pemandangan lainnya. Indah ya adik-adik pastinya. Nah, itu semua siapa yang ciptakan? Tuhan juga yang ciptakan. Nah adik-adik senang kan ya lihat pantai indah, lihat yang kakak sediakan gambarnya. Cantik ya adik-adik, keren ya. Tuhan menciptakan semuanya dengan bagus-bagus, dengan keren dan indah. Nah apa lagi yang Tuhan ciptakan? Tuhan juga menciptakan siang dan malam. Nah adik-adik, fungsi siang dan malam apa? Supaya kita bisa beraktivitas. Pagi kita beraktivitas dan malam Tuhan berikan waktu untuk istirahat. Tuhan juga menciptakan apa?
ada bintang-bintang di langit, ada matahari, ada bulan, semuanya Tuhan ciptakan. Indah ya adik-adik. Nah, kita patut bersyukur kalau Tuhan menciptakan semuanya adalah hal yang baik, dan itu untuk makhluk hidup yang tinggal di bumi. Nah, adik-adik, karena Tuhan sudah menciptakan hal-hal yang tadi kami bilang tadi, pemandangan, ada bulan, bintang, matahari, dan semuanya yang kami sebutkan tadi, kita juga patut menjaga alam yang sudah Tuhan berikan. Nih, contohnya Kak kasih gambar ya. Ada tempat atau alam wisata yang awalnya tidak dirusak manusia. Namun karena ulah manusia, lihat adik-adik, jadinya rusak. Hutannya jadi kebakaran, laut jadi tercemar. Sedih ya adik-adik ya. Karena ulah manusia, apa yang Tuhan ciptakan awalnya indah, jadinya dirusak manusia, jadinya jadi jelek. Wah adik-adik, mulai dari sekarang yuk kita mau menjaga alam yang sudah Tuhan berikan. Nah adik-adik, Tuhan memberikan kuasa kepada kita, yaitu apa? Untuk menjaga lingkungan alam sekitar kita. Nah contohnya nih, kalau kasih gambar lagi. Nah kita baru saja menghadapi apa adik-adik kemarin? Kita menghadapi banjir ya. Nah biasanya banjir itu terjadi karena apa adik-adik? Iya, ada sampah di selokan. Nah walaupun satu biji bungkusan permen masuk ke selokan, lama-lama kalau ditumpuk bisa menyebabkan tersumbatnya selokan. Akhirnya kalau pas hujan deras, airnya nggak bisa lewat deh, akhirnya jadi banjir. Wah adik-adik sedih ya, jadinya banjir di mana-mana. Kasihan orang-orang yang terkena dampak. Nah mulai dari sekarang yuk kita belajar menjaga lingkungan, belajar tidak membuang sampah sembarangan, belajar menghemat listrik. Apapun yang kita mampu lakukan untuk menjaga lingkungan, yuk kita menjaganya. Karena Tuhan sudah menciptakan hal yang baik buat kita. Masa kita sebagai anak-anaknya tidak mau menjaga lingkungan? Yuk adik-adik, mulai dari sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jaga lingkungan, kita rawat, dan kita juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak punya aktivitas. Nah, kakak mau kasih aktivitas nih buat anak TK. Nah, untuk anak TK, kakak minta adik-adik untuk membuat janji untuk menjaga lingkungan. Contohnya, saya berjanji akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti adik-adik minta tolong mama atau papa videoin, lalu kirim ke kakak Laya. Nah, untuk anak kecil dan anak tanggung, kakak minta adik-adik untuk menuliskan 3-5 hal cara menjaga lingkungan. Contohnya berjanji ya, seperti yang tadi. Saya akan rajin sapu rumah dan hal lain-lain. 3-5 hal ya adik-adik. Nanti adik-adik tulis, lalu adik-adik fotokan. Nah, baru dikirim ke kakak Layan. Kakak tunggu tugas adik-adik sampai hari Rabu tanggal 13. Oke adik-adik? Oke adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Semua Yang Tercipta. Satwa di gunung dan lembah. Oke adik-adik, sekarang saatnya mengumpulkan persembahan. Seperti biasa ya, persembahannya dititipkan ke mama papa atau keluarga yang akan beribadah di hari Minggu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
adik-adik, kita mau berdoa. Saatnya kita berdoa. Kita mau berdoa untuk persembahan kita, lalu kita berdoa syafaat. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau tadi kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya dan itu berasal darimu juga. Bapa memberkati ya Bapa persembahan ini ya Bapa, biarlah kiranya persembahan ini bisa untuk dipakai untuk pembangunan gerejamu, untuk kebutuhan pelayananmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh bisa ikut IHMPA online ya Bapa, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di setiap hati kami ya Bapa. Bapa, terima kasih kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa memberkati ya Bapa firman yang kami dengar tadi tentang menjaga alam ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa kami boleh tinggal di dunia ini dengan segala ciptaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati Tuhan. Biarlah kami ya Bapa bisa menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan ya Bapa dengan tidak merusaknya, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga lingkungan ya Bapa. Biarlah kami jadi anak-anak yang menjaga lingkungan, mencintai lingkungan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami masih diberikan nafas kehidupan ya Bapa sampai pada saat hari ini. Bapa memberkati ya Bapa setiap adik-adik ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati aktivitas mereka, masa bermain, masa belajar mereka ya Bapa. Bapa memberkati kegiatan mereka dalam seminggu ke depan ya Bapa. Apapun aktivitas mereka Bapa, Tuhan Yesus mau sertai, mau jaga, mau tuntun selalu. Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami orang tua yang terindah. Bapa, mau jaga mereka ya Bapa seperti Tuhan menjaga kami. Berkati mereka ya Bapa dalam pekerjaan mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada. Mama, Papa, Oma, Opa, Om, Tante, siapapun yang menjadi wakil kami, Tuhan Yesus menjaga mereka, sayangi mereka, dan sertai mereka selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat pelayanan di gerejamu. Tuhan Yesus mau memberkati ya Bapak setiap pelayanan yang ada ya Bapak di gereja kami. Biarlah pelayanan ini ya Bapak bisa menjadi untuk menyenangkan hatimu ya Bapak, dan memberitakan firman dan juga merangkul masyarakat ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak buat kondisi yang masih kami rasakan ya Bapak, yaitu COVID-19 ya Bapak. Tuhan, kiranya pulihkan negara kami ya Bapak, bangsa kami, dunia kami ya Bapak yang sedang terjadi. Bapak memberkati setiap orang yang terpapar ya Bapak, baik yang sedang sakit ya Bapak di rumah sakit maupun isolasi di rumah. Tuhan Yesus mau jaga senantiasa. Tuhan Yesus memberkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi. Hamba yakin dan percaya Bapak, Tuhan mau angkat segala sakit penyakit mereka ya Bapak, sehingga Tuhan sembuhkan ya Bapak. Tuhan juga mau jaga kami ya Bapak yang masih sehat ya Bapak. Tuhan Yesus menyertai kami dan jagai kami selalu ya Bapak. Hamba yakin dan percaya ya Bapak, tanganmu tidak cukup panjang untuk menolong ya Bapak. Tanganmu cukup bisa menolong kami ya Bapak, siapapun ya Bapak. Hamba yakin dan percaya Bapak, Engkau menolong kami. Biarlah orang-orang yang terpapar di luar sana ya Bapak, Tuhan tidak biarkan mereka kehilangan harapan, namun Engkaulah sumber harapan itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaanmu Bapak. Masih banyak lagi doa yang mau kami sampaikan ya Bapak, tapi Tuhan tahu hati kami masing-masing, dan Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan kami harapkan ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak yang kami alaskan hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tidak terasanya kita sudah ada di ujung ibadah kita pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan satu pujian, buatlah pelitaku terus bernyala. Kita bersemangat ya.
adik-adik, tiba saatnya kita sudah di penghujung ibadah nih. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini ya Bapak kami sudah menyelesaikan IHMPA online kami ya Bapak. Bapak kami berterima kasih karena Engkau sudah menyertai ibadah kami. Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah kiranya menjadi pelita dalam kehidupan langkah kami sehari-hari ya Bapak. Nah, kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapak, walaupun dengan online ya Bapak, tapi Tuhan pertemukan kami kembali ya Bapak di IHMPA online minggu depan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa minggu depan IHMPA online lagi ya. Sampai jumpa. Resolusi saya di tahun 2021 adalah tidak suka marah-marah. Resolusi saya adalah di tahun 2021 adalah nggak suka nangis.